Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad faza al-muttaqun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana malam hari ini kita semua bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan sebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala doa, keinginan, hajat dunia akhirat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kitab Madza fi Ramadan yang mana kita masuk ke dalam keutamaan yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala, amin. Al-Fadlul Hadi wa Ishruna, keutamaan yang ke-21. Fadlu zakatil fitri li shaimi Ramadan, keutamaan zakat fitrah bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri tuhratan lisaimin minal laghwi warrafathi wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da salati fahiya shadaqatun minas shadaqati. Rawahu Abu Dawud wa qala sahihun ala syartil Bukhari. Diriwayatkan dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan yang namanya zakat fitrah. Kenapa? Karena namanya zakat fitrah itu tuhratan lis-shaimi, menyucikan bagi orang yang berpuasa, minal laghwi, dari kesia-siaan, warrafathi, dan dari ucapan yang kotor, wa tu'matan lil masakina, dan memberi makan bagi orang-orang yang miskin. Maka siapa orang yang melaksanakan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya diterima. Dan siapa orang yang melaksanakan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, maka itu termasuk sedekah dari beberapa sedekah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. An Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna syahra ramadhana mu'allaqun baina samai wal ardi la yurfa'u ila Allah ta'ala illa bi zakatil fitri. Rawahu Dailami fi musnadil firdaus wa uradahu al-Mundhiri fi targhib wa tarhib. Warawahu Ibnu Syahid fi Fadail Ramadhan wa qala haditsun gharibun jayyidul isnad. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya bulan suci Ramadan itu digantungkan di antara langit dan bumi, serta tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan zakat fitrah. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami di dalam kitab Musnad Al-Firdausnya, dan juga Imam Mundhiri di dalam kitab Targhib wa Tarhib, begitu juga Imam Ibnu Syahid di dalam kitab Fadail Ramadan.
Min hadainil haditsaini fawaid. Nah, dua hadis ini mempunyai beberapa faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan yang namanya zakat fitrah. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an zakat fitrah itu teksnya tidak disebut zakat, tapi shadaqah. Innamas shadaqah. Nah, shadaqah di sini ulama tafsir menafsirkan bahwa zakat fitrah isinya shadaqah itu. Jadi yang namanya sedekah itu kan mengeluarkan harta. Secara umum yang namanya sedekah itu mengeluarkan harta. Nah, sedangkan di dalam hadis ini ya bahasanya shadaqatul fitri, bukan zakatul fitri. Ya sebetulnya intinya zakat fitrah. Gitu. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, ini menjadi bayanun anna shadaqatal fitri fardun wajibun kaftiradiz zakatil wajibati fil amwal. Nah, ini satu penjelasan bahwasanya zakat fitrah ini merupakan satu kefarduan yang wajib seperti kefarduannya zakat yang wajib di dalam harta. Jadi zakat fitrah itu hukumnya wajib, bukan sunnah ataupun bukan hukum yang lainnya. Pokoknya wajib zakat fitrah itu. Wa fihi bayanun anna ma farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama faradallahu li anna ta'atahu sadiratun an ta'atillah. Dan di dalamnya ada satu penjelasan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sebagaimana Allah pun sudah mewajibkan atas zakat fitrah. Jadi hadis ini kan Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. Nah, sedangkan di dalam Quran pun ya Allah sudah mewajibkan yang namanya zakat fitrah. Jadi ketika Nabi mewajibkan sesuatu, utamanya yang berkaitan dengan ibadah, maka Nabi pasti akan bersandar dengan yang namanya wahyu. Jadi tidak berdiri sendiri di situ itu Nabi itu. Karena segala apapun yang ditetapkan oleh Nabi pasti semuanya bersumber dari wahyu. Nah, itu yang mesti dipahami ya. Nah, sehingga ketika Nabi mewajibkan sesuatu, utamanya di sini tentang zakat fitrah, maka ini pun Allah pun sudah mewajibkannya. Li'anna ta'atahu sadiratun an ta'atillah. Karena sesungguhnya taatnya kita kepada Nabi itu sama seperti kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Nabi memerintahkan, sejatinya kita sedang mentaati kepada Allah juga. Nah, itu kaidahnya begitu. Jadi ketika Nabi memerintahkan sesuatu hal, maka secara tidak langsung kita pun sejatinya sedang mentaati perintah Allah. Karena tidak mungkin antara perintah Rasulullah dengan perintah Allah itu akan berbeda, gak mungkin. Atau akan saling berseberangan, itu gak mungkin, mustahil. Nah, jadi ketika Nabi menghukumi atau Nabi memerintahkan atau Nabi menetapkan, maka sejatinya kita pun sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kaidah yang mesti dipahami. Wa qad qala bi fardiyati zakatil fitri wa wujubiha 'ammatu ahli ilmi. Dan sungguh telah berkata tentang keutamaannya zakat fitrah dan kewajibannya zakat fitrah sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh ahli ilmu secara umum. Ya. Jadi zakat fitrah itu hukumnya wajib. Qala dzalika al-Khattabi, telah berkata yang demikian itu Imam Al-Khattabi, wa waqtu ikhraji zakatil fitri ba'da al-fajri wa qabla sholatil 'Aid. Dan waktu mengeluarkannya zakat fitrah itu setelah sholat fajar, sholat subuh, dan sebelum berdiri dan sebelum tegaknya sholat Idul Fitri. Itu yang paling afdol di situ waktunya. Itu waktu paling afdol itu setelah sholat subuh, sebelum sholat Id. Nah, di situ rentang antara sholat subuh dan sholat Idul Fitri, di situ waktu yang paling afdol, waktu yang paling utama. Wa hadha waqtu ma yusammihi al-fuqaha waqtal fadilati wa yadullu alaihi qaulu sallallahu alaihi wasallam
man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulatun. Dan waktu ini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh ulama fikih, bahwasanya waktu ini adalah waktu yang utama. Sebagaimana ulama fikih itu bersandar kepada sabdanya Nabi SAW, siapa orang yang melaksanakan zakat fitrah sebelum sholat id, maka zakatnya pasti akan diterima oleh Allah. Nah, itu satu kepastian. Terus emang kalau zakat fitrah hanya di waktu itu? Enggak juga. Itu waktu afdal. Nah, karena mulainya zakat fitrah itu mulai dari tanggal 1 Ramadan. Itu sudah bisa zakat fitrah. Jadi kalau misalkan ada orang zakat fitrahnya tanggal 1 Ramadan, jangan disalahin. Udah benar dia, tapi tidak mengambil waktu yang utama. Sah zakat fitrahnya. Mau tanggal 2, mau tanggal 3, mau tanggal 10, tanggal 15, 20. Terlebih kan kayak sekarang nih, nah, masing-masing kan sudah memberikan pengumuman yang mau zakat fitrah silakan, kan begitu kan? Bahkan di masjid-masjid terpampang menerima zakat fitrah, infak, sedekah dan lain sebagainya. Nah itu ya boleh-boleh saja, silakan. Mau sekarang pun gak jadi masalah. Cuman kalau mau ngambil waktu afdal, yaitu tadi setelah sholat subuh sebelum tegaknya sholat. Nah memang kalau lebih afdalnya lagi ngasihnya langsung sama orang yang bersangkutan. Jadi nggak dititip-titip atau nggak diwakil-wakil. Nah itu lebih bagus lagi. Jadi misalkan di tempat kita, di kampung kita ada orang fakir, ada orang miskin. Nah setelah sholat subuh bawa itu beras 1 sok atau 2,5 kilo umpama, ketuk pintunya orang fakir. Assalamualaikum, saya mau zakat fitrah. Niat sebutin di sini. Dijawab kabul. Udah pada hafal kan? Zakat fitrah niatnya nawaitu an zakata fitri. Terus misalkan kalau untuk diri sendiri an nafsi fardholillahi ta'ala. Kalau ya buat istrinya an zaujati, atau buat anaknya an waladi, buat bapaknya anil, an abi, an umi. Ya tinggal sebutin aja. Aduh saya bahasa Arab, bahasa orang ya. Gitu, ya. Jadi harus ada niatnya, harus diniatkan. Jangan sampai hanya sebatas ngasih gak niat, gak salah. Jadi harus diniatkan. Nah, itu bisa dipahami. Nah memang tapi jarang ya ngerjakan waktu afdal ini, jarang ya. Ada sebagian orang tuh aduh keberat asa tepuku asana teh misalkan. Tapi kalau di kampung-kampung sudah biasa begitu itu. Habis selesai muter dia, nggak jadi orang sholat ini kan taruh paling cepat 6:30 lah, ya nggak lama kalau sekeluarga misalkan, atau ada orang-orang yang ditanggungnya ya cukup lah 1/2 jam juga selesai. Kecuali kalau memang di kampungnya nggak ada orang fakir, nggak ada orang miskin, nah itu mungkin memerlukan waktu yang lama. Tapi kalau dekat lebih enak, langsung lebih afdal. Itu faedah yang pertama. Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua, fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, tuhratan lisaimi minal lagwi war rafath. Bayanun li hikmati masyru'iyyatiha wa hiya tathhirun minal lagwi war rafathi waqi'aini minas saimi halas shaum. Zakat fitrah itu mensucikan bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia. Nah, jadi kita nggak bisa pungkiri dah, kebanyakan kita berbuat itu yang sia-sia. Nah, sehingga ketika zakat fitrah kita keluarkan, maka itu sejatinya menghapus perbuatan sia-sia kita. Warrafath dan rafath, ucapan-ucapan kotor atau ucapan-ucapan yang jorok. Rafath itu gitu. Nah, jadi kita berzakat fitrah, nah selama Ramadan itu mungkin ada ucapan yang tidak kita sadari. Itu ternyata ucapannya sia-sia, atau ucapannya tidak bermanfaat, atau ucapannya kotor atau jorok dan lain sebagainya yang kita tidak sadari. Kemudian kita berzakat fitrah, maka dengan zakat fitrah yang kita keluarkan akan mensucikan ucapan-ucapan yang sudah kita perbuat itu. Berarti untung atau rugi? Untung, nggak ada ruginya. Bayanun li hikmati masyru'iyyatiha wa hiya tathhirun minal lagwi. Nah, ini menjadi satu penjelasan
kepada hikmah disyariatkannya zakat fitrah, sehingga zakat fitrah itu yang mensucikan dari perbuatan yang sia-sia, dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah bagi orang yang berpuasa ketika dalam keadaan puasa. Jadi Allah tuh kepengen setiap hamba-hambanya itu supaya dosanya dibersihkan dengan zakat fitrah ini. Karena Allah nggak kepengen hamba-hambanya itu ada dalam kerugian. Sejatinya Allah tuh nggak kepengen setiap hambanya itu menjadi orang pendosa, tuh nggak kepengen. Pengennya jadi orang bersih, jadi orang suci. Nah itu tinggal kembali ke dalam diri kitanya, mau ikut aturan Allah atau enggak, tinggal begitu. Kalau mau ikut berarti kita menjadi orang yang beruntung. Kalau nggak mau ikut aturan Allah, kita menjadi orang yang rugi. Tinggal pilihan begitu, tinggal pilih. Sehingga zakat fitrah sejatinya mensucikan diri kita. Wa yukhadu min hadza anna zakat al-fitri wajibatun ala kulli sha'imin ghaniyyin aw fakirin yajidu fadlan an qutihi. Nah, dan hadis ini diambil bahwa sesungguhnya zakat fitrah itu adalah wajib. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang berpuasa, baik dia itu orang kaya ataupun orang fakir. Nah, jadi orang fakir ataupun orang kaya ya wajib zakat fitrah. Orang fakir sekalipun ya wajib juga zakat fitrah. Orang miskin sekalipun wajib juga zakat fitrah. Jadi jangan salah kaprah, orang yang dizakati kan orang fakir, orang miskin ya. Kemudian setelah dia menerima zakat, oh orang saya fakir kok, ngapain saya zakat? Enggak begitu, tetap wajib juga dia. Orang miskin juga ketika sudah dizakati sama orang kaya, tetap wajib juga. Enggak mesti orang yang dizakati itu kemudian tidak ada kewajiban zakat, enggak, tetap wajib. Selagi ada kelebihan sampai siang di hari raya. Terkecuali betul-betul yang nggak punya, betul-betul fakir atau miskin. Jangankan sampai hari raya, ibaratnya sampai selesai puasa dia nggak punya apa-apa di rumah, nggak ada yang bisa dimakan, nggak punya uang sepeser pun, nggak punya beras sebutir pun misalkan. Nah, berarti itu betul-betul fakir. Atau misalkan tidak tersentuh sama sekali sama orang-orang kaya, sehingga dia tidak ada yang menzakati kepada dia. Nah kalau itu lain lagi ceritanya. Nah tapi kalau orang fakir, orang miskin yang sudah diberikan zakat, berarti kan ada kelebihan dia. Nah tetap wajib zakat kalau itu. Nah, jadi sampai siang di hari raya, dilihat ada kelebihan atau enggak. Nah, baik itu bagi orang kaya atau orang fakir, sehingga dia menemukan dari yang namanya makanan pokok. Jadi menemukan keutamaan dari yang namanya makanan pokok. Nah, jadi kudu pakai makanan pokok zakat fitrah itu. Jadi kita berpegang teguh sebagaimana yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok di kampung itu. Nah, kalau di kita apa makanan pokoknya? Beras, pakai beras. Nah, tetap kita berpegang teguh dengan itu, dan kita tidak pernah menganjurkan bagi siapapun untuk berzakat fitrah dengan yang namanya uang. Meskipun memang dari segi maslahat uang lebih utama, iya kan? Ibarat kata kalau uang kan nggak mesti buat beli beras doang misalkan, bisa buat lauknya, buat ininya. Memang dari segi maslahat ya lebih utama. Tapi tetap dengan pendapat dari guru-guru kita, zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok. Ya. Nah, makanya kita selalu memberitahu atau menyarankan ketika misalkan terutama kayak di masjid belakang di sini, dulunya sempat pakai duit. Jadi kalau tidak salah 30.000. Taruhlah berasnya yang 10.000 seliter. Ya, seliter masih kilo seliter. Sekilo. Nah, sekilo 10.000. Karena kan 2,5 kilo. Taruhlah kita pasir 3 kilo berarti 30.000. Nah, akhirnya sekarang yang tadinya mau pakai uang, sudah disiapkan dulu berasnya. Jadi uang yang tadinya orang itu mau zakat fitrah pakai uang, beli berasnya di situ, disiapin dulu. Karena memang ada sebagian orang yang tetap dia berpegang teguh dengan pendapat yang membolehkan, boleh pakai uang itu. Nah karena
manfaatnya, maslahatnya lebih banyak begitu. Nah, ya silakan saja. Kalau kita tetap berpegang teguh, zakat fitrah harus pakai makanan pokok, yaitu beras. Okay. Kita tidak mau ikut campur di antara khilafiyah ini enggak. Cuman tetap kita berpegang teguh dengan guru-guru kita, zakat fitrah harus dengan makanan pokok. Idza kana wujubuha li'illati tadhhiri wa kullu sha'imina muhtajuna ilaiha. Nah, ketika ada wajibnya zakat fitrah, ini karena ada illat, ada sebab, ada alasan, yaitu untuk mensucikan bagi tiap-tiap orang yang berpuasa, juga bagi orang-orang yang membutuhkan kepada yang namanya zakat fitrah. Karena kaitannya zakat fitrah itu pasti berhubungan dengan orang lain, ya kan? Nggak bisa sendiri begitu, nggak. Pasti ada orang yang membutuhkan di situ itu. Nah, karena Islam itu tidak hanya memikirkan untuk diri sendiri, kan? Tapi untuk sosial, untuk orang lain, terutama orang-orang yang membutuhkan. Ya. Makanya sebetulnya kalau betul-betul dalam pembagian zakat fitrah itu rata begitu, kayaknya nggak ada orang fakir ya. Kalau betul baginya tuh, karena coba antum bayangin, kalau satu RT itu kan berapa kakak begitu, satu RW. Kalau sekarang kan katanya tapi nggak tahu. Misalkan nih di satu masjid atau di satu RT, nah nanti dari RT tuh dikumpulin berapa kakak yang ada di situ, berapa orang yang ada di RT itu, nah kemudian nanti dibawa ke desa, benar begitu ya? Nah, nanti sama desa mungkin dibaginya begitu. Sistemnya gimana? Mengatakan gini, jadi ke desa itu ada pembagian sekian, kalau nggak salah 11% dari hasil semua itu. Sementara untuk yang di tempatan ya tidak layak, tidak sesuai lah gitu ya. Sudah Iya, berarti yang pastinya tetap ada saluran ke desa itu. Iya, cuman ya itu tadi nanti proses pembagiannya. Nah itu harus betul-betul ya. Karena jadi amil zakat itu jangan sembarang jadi amil. Pun upayakan bagi DKM masjid jangan terlalu gampang, terlalu mudah untuk mengangkat seseorang menjadi amil zakat. Jangan sampai yang diangkat menjadi amil zakat gak ngerti tentang zakat. Wah, itu yang bahaya tuh. Makanya kadang-kadang kita lihat di satu masjid, kok anak muda nih, pemuda-pemuda yang jadi amil zakat, ketika ditanya gimana cara niat zakat fitrah, nanti dulu saya tanya dulu ya sama ustadznya. Nah, ente kok berani jadi amil zakat sedangkan ente aja nggak paham? Nah, jangan sampai begitu. Tanggung jawabnya besar itu. Nanggung dosa itu kalau nggak ngerti, kalau nggak paham, kalau nggak bisa bertanggung jawab, hati-hati. Makanya DKI masjid ataupun siapapun pihak yang mempunyai wewenang, kalau mau mengangkat amil zakat, kasih tahu dulu ilmunya, jangan asal angkat-angkat aja. Tanggung jawabnya dunia akhirat itu sangkut paut sama orang. Ya? Karena ketika zakat fitrah tidak sah umpamanya, kira-kira sanggup nanggung jawabnya? Wah, berat itu. Makanya hati-hati. Kalau misalkan kita ngelihat begitu, buru-buru kasih tahu. Jangan ini kan masih muda, dia masih kuat. Jangan ngelihat begitu, kasih tahu ilmunya. Beri dulu pembekalan. Dengan yang penting siapa aja, jangan. Amil zakat itu punya persyaratan khusus. Hati-hati amil zakat itu. Fa idza ishtaraku fil 'illati ishtaraku fil wujub wa ayyada umum al-fardiyyati hadis marfu'ah. Maka ketika orang-orang itu berkumpul untuk mengambil bagian di dalam alasan atau di dalam sebab, maka perkumpulan mereka itu menjadi wajib. Dan menguatkan tentang keumuman wajibnya zakat fitrah itu berdasarkan beberapa hadis yang marfu. Nah, minha hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala zakatul fitri fardun ala kulli muslimin hurrin wa 'abdin minal muslimina sha'mun min tamrin aw sha'mun min sya'irin akhrajahu ad-Darqutni wal Hakim wa ghairuhuma. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak. Kalau budak sekarang udah nggak ada. Nah, jadi kalau dulu tuh hatta dia budak tetap punya kewajiban zakat fitrah.
Yang mana zakat fitrah itu satu sok. Nah, satu sok itu yaitu tadi ukurannya 2,5 kilo. Satu sok itu ya bahasa Arabnya satu sok ya, ukurannya satu sok 2,5 kilo. Min tamrin, dari kurma. Ya kalau dulu di zaman Rasulullah ya pakai kurma. Satu sok. Au sawun min syairin, atau satu sok dari gandum. Nah, ini kan bentuk dari makanan pokok kan. Kalau di Arab dulu ada beras kan? Nggak ada ya? Di zaman Rasulullah nggak ada beras ya? Nggak ada, adanya korma, adanya gandum. Nah, maka zakat fitrahnya dengan korma atau dengan gandum. Nah, berarti ini bersumber dari hadis ini juga. Nah, ini hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, Imam Hakim, dan selain dari kedua imam tersebut. Kemudian al-faidah tsalisah, faedah yang ketiga, adalah hadis ini la yurfa'u ila Allah ta'ala illa bi zakatil fitri. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan zakat fitrah. Yadullu ala anna qabula siyami ramadhana wal ithabata alayhi mutawaqqifatun ala ikhraji zakat al-fitri. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya diterimanya orang yang berpuasa Ramadan yang mana dia itu harus membayar atau mengeluarkan zakat fitrah. Jadi salah satu alasan puasa kita bisa diterima oleh Allah itu di sampingnya kita membayar zakat. Nah, jadi kalau orang bayar zakat pasti puasanya diterima sama Allah. Nah, ini isyarat dari Rasulullah ya. Nah, jadi jangan sampai kita puasa nggak bayar zakat, aduh bahaya. Karena rukun Islam ya, nggak bisa ditinggalin itu. Udah rukun hukumnya. Nah, jadi kalau nggak zakat umpama kodok dia, ya hati-hati. Umpama dia nggak mau zakat fitrah, kodok dia zakat, mesti ngeluarin ya. Nah, tak lupa misalkan, yang lupa pun tetap punya kewajiban. Contoh misalkan nih, dia emang nggak sama sekali nggak ingat pas habis sholat umpama, ya Allah belum bayar zakat nih. Nah maka ketika ingat itu bayar. Lagi dengerin khutbah? Ya setelah khutbah aja, setelah selesai prosesi Idul Fitri itu, tetap harus qadha. Ya. Jadi nggak ada alasan. Udah lewat waktunya. Enggak, tetap ada kewajibannya. Nah sama kayak misalkan sholat subuh misalkan nih, bangun jam 11 siang, kesiangan begitu. Ente jangan sholat subuh misalkan. Nah ketika dikasih tahu begitu, bangun buru-buru sholat subuh. Udah lewat nih sholat waktunya, enggak sholat bukan. Gitu ya. Nah, tetap ada kewajiban, kalau ditinggalkan menjadi qadha. Nah, maka sudah sepakat bahwasanya wajib untuk mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Ya, ulama sudah sepakat. Hadza alama iqtadahu zahirul lafzi. Nah, ini adalah sesuatu yang dikehendaki dari lafaz zahirnya. Wa fi hadzal hadis dalilun ala makanati zakatil fitri. Dan di dalam hadis ini menunjukkan tentang kedudukan zakat fitrah. Wa tanbihun 'alal ihtimami bi ikhrajiha, dan menjadi peringatan atas pentingnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Jadi kedudukan zakat fitrah itu penting. Harus menjadi perhatian bagi orang yang beriman. Fa inna mana'at min qabulin ruknin min arkanil Islam. Nah, maka sesungguhnya zakat fitrah ini adalah merupakan bagian dari rukun Islam. Jadi bagian dari rukun Islam zakat itu. Rukun yang keberapa? Keempat. Ya ada yang ketiga juga, ya nggak salah. Mau 3 atau 4 boleh-boleh aja. Jadi kalau misalnya rukun Islam ketiga apa? Puasa, ya benar ya. Ada orang mengatakan rukun Islam ketiga apa? Zakat, benar juga. Sama-sama benar. Yang nggak benar itu yang tidak meyakini bahwa zakat atau puasa menjadi rukun Islam. Itu yang nggak benar. Karena kalau mengingkari satu rukun di dalam rukun Islam, murtad dia, keluar dari agama Islam. Makanya kenapa?
zakat ini menjadi sesuatu yang penting, sebagaimana dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerangi orang-orang yang mengingkari untuk membayar zakat, diperangi sama Sayyidina Abu Bakar. Karena kalau orang kaya sudah menahan hartanya, wah bahaya. Jadi satu kerugian ya. Nah, kerugiannya bagi siapa? Bagi orang kaya itu sebetulnya kasihan. Karena harta yang kita punya itu ada hak bagi orang fakir dan miskin. Sampai kapanpun, meskipun harta yang kita dapatkan hasil dari payah kita sendiri. Jadi nggak ada istilah ini kan apa duit saya kok, harta saya ngapain saya mesti ngeluarin duit, nggak ada istilah begitu. Celaka kalau ada orang ngomong begitu itu. Hati-hati ya. Jadi kalau ada orang sudah kaya raya gak mau zakat, nggak berkah. Yakin hartanya nggak berkah. Hati-hati. Jangan pernah menahan harta. Wa fi ma'na qawlihi la yurfa'u ila Allah, dan di dalam makna ucapannya la yurfa'u ila Allah, tidak diterima oleh Allah, ihtimalani dzakarahuma al-ulama. Nah, ada dua kemungkinan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Al-awwalu, kemungkinan yang pertama, yuhtamalu alla yurfa'u bi ma'na la yuqbalu minas-sha'imi wa la yusabu 'alaihi aslan. Nah, maksudnya tidak diterima oleh Allah itu kemungkinan yang pertama, tidak diterimanya itu dengan makna tidak diterima puasanya. Jadi kalau ada orang nggak zakat fitrah, puasanya kagak diterima sama Allah. Wala yusabu 'alaihi aslan, dan juga dia tidak diberi pahala dari puasa yang sudah dilakukan. Rugi atau enggak kira-kira? Rugi. Nah, itu kemungkinan pertama kata ulama. Wal ihtimalu tsani, dan kemungkinan yang kedua, yuhtamalu anna al-murada la yurfa'u raf'an taman mardiyyan bal ba'dan minhu wa yusabu 'alaihi thawaban la yablughu thawaba man adda zakat al-fitri bal yakun dunahu fil jazaa. Nah, kemungkinan yang kedua yang dimaksudkan di sini sesungguhnya yang dikehendaki di dalam makna ini tidak diterimanya itu maksudnya tidak diterima secara taman, tidak diterima secara sempurna. Jadi ibarat kata kalau seharusnya 100%, mungkin Allah cuma nerimanya 50% gitu. Itu ibarat aja ya. Jadi tidak diterima secara sempurna. Dan begitu juga dia itu hanya mendapatkan pahala ya sebagian aja. Nah, itu tadi ibaratnya kalau misalkan orang yang berpuasa kemudian berzakat fitrah, pasti Allah terima 100%. Nah, tapi ada orang kagak diterima sama Allah, itu maksudnya ya kagak, ya separuh aja. Kagak diterimanya separuh, puasanya kagak sempurna, zakat fitrahnya, puasanya kagak diberi pahala sama Allah. Ya. Dan begitu pun orang, nah itu tadi orang yang, apalagi kalau orang yang mengingkari dengan zakat fitrah, maka tidak akan pernah sampai pahala kepada orang itu. Nah, kalau begitu rugi atau rugi kira-kira? Rugi. Ya. Nah, sehingga wajib bagi kita semua untuk mengeluarkan harta di dalam diri kita masing-masing. Ya. Harta bayi yang baru lahir pun umpama ba'da subuh tuh tetap punya kewajiban bayar zakat. Siapa? Ya orang tuanya yang wajib ngezakatinnya. Jadi tetap bayi yang baru lahir pun kan ibarat kata kan bayi punya apa kan begitu kan? Nah, tapi secara hukum tetap itu bayi punya kewajiban bayar zakat. Orang tuanya harus bayar itu zakat. Kecuali kalau lahirnya setelah sholat Id. Nah itu kagak kena tuh. Ya, kagak kena itu. Nah itu tentang zakat fitrah, keutamaan zakat fitrah. Itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah yang kita keluarkan pun diterima oleh